Pembahasan mengenai bab 1. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Dan imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain. Di dalam bab ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu kekuasaan VOC. Tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah, dan Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, serta memperkuat posisi Belanda dalam persaingan keuangan. VOC memiliki hak istimewa. Hak istimewa itu disebut sebagai hak oktroi atau hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Dia berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610 dan juga berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611. Kemudian pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh George Rance, namun gubernur tersebut hanya menjabat selama 1 tahun, kemudian digantikan lagi oleh Jenderal Lawrence. Ia menjabat selama 4 tahun, kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen atau J.P. Coen. Penjajahan pemerintah Belanda. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels melakukan beberapa pembaruan selama menjabat di Indonesia, yaitu pembaruan pada bidang pertahanan, keamanan, bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang hukum dan peradilan. Pada masa pemerintahan Jan Willem Jansen pada tahun 1811, Jansen mundur dari pasukan Inggris. Kemunduran Jansen ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Sebagai penguasa di India dan yang menjalankan pemerintah di Indonesia, Raffles memiliki 3 prinsip, di mana Raffles memiliki kebijakan tersendiri yang dijalankannya pada masa pemerintahan di Indonesia. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Poin yang pertama, pemerintah komisaris jenderal. Kepala pemerintah komisaris jenderal yaitu Gubernur Van der Spellen pada tahun 1816 sampai 1824. Adapun langkah-langkah yang dilakukan komisaris jenderal yaitu sistem presiden tetap dipertahankan. Dalam bidang hukum, juri dihapuskan. Kedudukan bupati tetap dipertahankan. Desa dipertahankan. Para penguasanya dimanfaatkan untuk pemungutan pajak. Poin yang kedua, sistem tanam paksa, kultur stelsel. Tanam paksa diartikan sebagai pelaksanaan proyek penanaman yang dilakukan dengan cara paksa, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan hukuman fisik. Poin yang ketiga, sistem usaha swasta. Penerapan ekonomi liberal sehingga memajukan usaha swasta. Sistem politik ekonomi liberal pada tahun 1870. Di dalam pelaksanaannya, sistem ini kaum liberal menuntut penghapusan tanam paksa sehingga Belanda dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem ini juga membawa dampak pada 2 negara, yaitu pada negara Indonesia dan negara Belanda. 2. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Untuk bab ini, kita akan membahas mengenai perang melawan penjajahan kolonial Belanda. 1. Perang Pattimura. Perang Pattimura terjadi di Maluku yang dipimpin oleh Pangeran Pattimura. Perang ini dilatar belakangi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal penyerahan wajib dan kerja wajib dari hasil bumi, serta pemberlakuan uang kertas di era rakyat Maluku yang sudah terbiasa dengan uang logam. Perang Patri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang bermula karena adanya pertentangan antara kaum Patri dan kaum adat dalam masalah praktik agama.
Perang Patri terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825, kaum Patri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Dalam fase ini membahas tentang isi perjanjian Padang, yaitu pada tanggal 15 November 1825. Fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Fase ini membahas janji pemerintah kolonial Belanda terhadap Plakat Panjang. 3. Perang Diponegoro. Perang ini terjadi di Jawa dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi akibat 2 sebab. Yang pertama, sebab umum perang Diponegoro yaitu A. Rakyat dibelit berbagai bentuk pajak dan pungutan. B. Pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. C. Pihak keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Adapun sebab khusus terjadinya perang Diponegoro adalah sebagai berikut. A. Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. B. Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van der Sellen menugaskan Marcus de Kock untuk menjalankan strategi benteng stelsel agar mempermudah dalam menguasai wilayah-wilayah. Strategi ini melemahkan pasukan Diponegoro dan akhirnya Kiai Moho dan Sentot Ali Pasha memisahkan diri sehingga Pangeran Diponegoro dapat ditangkap oleh Belanda Perang Bali pada tahun 1848 sampai 1908. Perang ini terjadi akibat pemerintah kolonial Belanda melanggar kesepakatan menaiki hak tawon sehingga penguasa Bali kembali memberlakukan hak tawon. 5. Perang Banjar. Perang ini terjadi di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Perang ini terjadi akibat Belanda ikut campur tangan dalam kehidupan politik kerajaan dengan cara adu domba antar keluarga sultan. 3 kelompok yang diadu domba yaitu 1. Kelompok Pangeran Tamjidillah, 2. Kelompok Pangeran Prabu Anom, dan yang ketiga kelompok Pangeran Hidayatullah. 6. Perang Aceh pada tahun 1837 sampai 1904. Perang ini terjadi akibat beberapa sebab yaitu sebab umum terjadinya Perang Aceh antara lain A. Belanda ingin menetapkan pelaksanaan Pak Nederlandiska. B. Aceh merupakan tempat yang strategis setelah dibukanya terusan Suez. C. Semakin berkembangnya imperialisme modern. D. Politik ekspansi Belanda akibat Taktat Sumatera tahun 1871 yang berisi Inggris mengizinkan Belanda menguasai seluruh pulau Sumatera termasuk Aceh. Sebab khusus terjadinya Perang Aceh adalah adanya tuntutan Belanda agar Aceh tidak berhubungan dengan pedagang lain selain Belanda. Strategi yang digunakan Belanda untuk mengetahui tata negara Aceh yaitu dengan cara mengirim Dr. Neuk Huygensma untuk meneliti kelemahan Aceh. 7. Perang Rakyat Batak. Perang ini terjadi di Pakara atau sebelah barat daya Danau Toba yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perang ini terjadi karena Raja Sisingamangaraja tidak bersedia wilayah kerajaannya semakin diperkecil oleh Belanda. Dan pada saat itu Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli Utara agar mewujudkan Pak Nederlandiska.